Welcome back to my YouTube channel. Mungkin alasan kamu untuk klik video ini adalah kamu pengen mengajukan visa untuk kunjungan kamu ke Australia. Dan kamu masih bingung, kira-kira seperti apa sih proses pengajuan visa Australia dan dokumen-dokumen apa aja yang harus kamu lengkapi untuk mengajukan visa Australia. Video kali ini aku akan bahas tuntas tentang bagaimana cara mengajukan visa Australia tahun 2022 serta dokumen-dokumen apa aja yang harus kita lengkapi agar visa kamu di-granted oleh pemerintah Australia. Berikut tips dan triknya langsung menurut dari pengalamanku pribadi yang sempat pada bulan Maret tahun 2022 lalu mengajukan visa dan akhirnya di-granted oleh Australia government. So, let's check this out. Yang pertama, apakah proses pengajuan visa ke Australia tahun 2022 itu online atau offline? Yang pertama, yang pasti jawabannya adalah full online. Jadi dulu waktu itu aku pernah mengajukan proses, ibaratnya follow up proses pembuatan visa aku ke salah satu pembuatan visa yang ada di Kuningan, Jakarta. Dan mereka bilang bahwasanya untuk sekarang itu proses pengajuan visa full online. Jadi buat kamu yang pengen mengajukan visa, kamu silakan kunjungi di website IMI account. Nanti aku kasih linknya di kolom description. Nanti kamu kunjungi di sana, tinggal buat akun dan ikuti semua instruksi dan file-file dokumen-dokumen serta data diri yang harus kamu lengkapin di website tersebut. Yang kedua adalah kamu persiapkan beberapa dokumen berikut seperti kartu keluarga, terus rekening koran atau payslip kamu untuk 3 bulan belakang. Dan untuk berapa nominal yang harus kamu punya di rekening kamu tersebut, tidak ada jumlah pastinya. Yang penting dari pengalamanku pribadi waktu itu aku memiliki saldo di rekening aku kurang lebih sebanyak 50 juta. Terus selanjutnya adalah keterangan aktif mahasiswa. Ini mungkin buat kamu yang masih menjadi mahasiswa aktif, bisa kamu cantumin juga gitu. Ini untuk memperkuat reason kamu dan alasan kamu untuk bisa mengajukan visa Australia, dan mereka mungkin biar lebih trusted aja gitu dengan identitas kamu yang makin lengkap dan makin bagus. Selanjutnya adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Selain itu bukti perjalanan sebelumnya ke luar negeri. Ini kalau ada ya teman-teman, kalau misalnya kamu pernah berkunjung ke luar negeri atau dalam beberapa bulan belakangan ini kamu pernah berkunjung ke luar negeri, itu boleh banget kamu cantumin juga seperti kayak stempel yang dikasih oleh imigran di kantor imigrasi waktu itu. Proses di bandara kan ada biasanya itu stempel bukti kamu keluar masuk negara tersebut. Nah itu tinggal kamu foto terus kamu jadiin file. Nah nanti itu yang bakalan kamu upload di IMI account tersebut. Terus selain itu travel dokumen atau paspor, ini ya kamu tahu ini adalah satu hal yang wajib banget. Jadi kalau kamu misalnya belum punya paspor, silahkan dibikin. Dan kalau misalnya udah, silahkan dicantumin di IMI account juga. Terus selanjutnya adalah foto formal. Ini foto formal pas foto ya teman-teman. Ini untuk outfit dan dress code-nya sebenarnya nggak ada secara detail ya. Tapi aku saranin buat kamu yang pengen mengajukan visa Australia, untuk pas fotonya yang penting rapi aja. Dan ya enak dilihat aja gitu, sopan. Terus selanjutnya adalah setelah kamu menyelesaikan semua dokumen-dokumen, mengupload semua data-data dan dokumen yang harus kamu isi di email account tersebut, nanti kamu di akhir bakalan diminta untuk melakukan pembayaran gitu. Ini nanti semua prosesnya di website email account ya teman-teman. Nanti sampai kamu di akhir itu diminta untuk melakukan pembayaran visa kamu itu. Untuk pembayarannya bisa melalui Mastercard, bisa juga melalui PayPal gitu. Nah, jadi mana yang bisa kamu bayar melalui apa nih teman-teman kamu. Untuk jumlah fee-nya adalah 1,5 juta. Dan nanti setelah kamu berhasil dalam melakukan pembayaran, nanti bakalan diinfoin melalui email kamu. Nanti ada semacam nota atas bukti pembayaran yang telah kamu transfer untuk pembuatan visa Australia. Nah, jadi waktu itu sedikit cerita, waktu itu aku pernah setelah beberapa, kalau lebih 1 bulan setelah mengajukan visa, setelah melakukan pembayaran dan melengkapi semua dokumen-dokumen dan file yang ada di email account, beberapa bulan setelah itu, kalau nggak salah 1 bulan setelah itu,
aku diminta untuk melengkapi beberapa dokumen berikut gitu. Ini langsung diinfoin oleh embassy Australia langsung melalui email aku, yaitu seperti kayak COVID-19 certificate dan juga tiket flight. Terus juga kebetulan aku waktu itu ke Australia kan pengen berkunjung nih ke rumah kakak aku gitu, karena aku diminta untuk mencantumkan paspor kakak aku juga gitu. Terus juga SKCK dan juga sponsor letter. Nah, untuk sponsor letternya itu sendiri apa? Nah, sponsor letter itu seperti ini berguna untuk nanti kalau kamu di Australia, kamu tinggal di mana gitu. Terus siapa sih yang bakalan nanggungin kamu selama kamu di Australia gitu. Kira-kira ada nggak saudara atau family kamu yang ada di Australia? Waktu itu kakak aku gitu, kebetulan aku berencana waktu itu pengen tinggal di rumahnya dia. Makanya yang membuat sponsor letter itu adalah kakak aku sendiri gitu, untuk jaminan bahwasanya selama aku di sana dia bakalan bertanggung jawab atas segala apapun yang akan aku lakukan di sana gitu. Ibaratnya aku itu adalah di bawah pengawasannya dia lah selama di Australia nantinya gitu. So, setelah kamu melengkapi semua file-file yang harus kamu upload di email account tersebut, dan kamu juga udah bayar fee pendaftaran pengajuan visa, terus kira-kira apa lagi sih yang bisa kamu lakukan adalah menunggu dan sambil selalu ngecek email kamu, dan juga jangan lupa untuk selalu cek juga email account kamu terkait updatean dari pengajuan visa kamu tersebut gitu. Terus pertanyaannya, kira-kira berapa lama sih gitu? Untuk berapa lamanya ini nggak ada waktu pasti juga sih gitu. Karena kalau dari pengalaman aku pribadi, waktu itu aku kalau nggak salah itu pengajuannya di tanggal berapa ya? Tanggal 11 Maret 2022 dan baru di-granted pada tanggal 28 April 2022. Jadi kurang lebih 2 bulan lah ya guys. Jadi kurang lebih 2 bulan untuk proses pengajuan visa Australia aku waktu itu gitu. Jadi mungkin tergantung kuota dan mungkin tergantung berapa banyak juga sih yang mengajukan visa tersebut gitu. Biar antri juga kan nantinya gitu. Jadi tergantung berapa orang yang melakukan pengajuan visa juga waktu itu. Jadi tergantung itu juga gitu. Tapi dalam catatan untuk kapan selesai dan berapa lama waktu pasti untuk sampai visa kamu di-granted itu nggak ada waktu spesifik sama sekali. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang, itu nanti pasti bakalan diinfoin oleh pemerintah Australia melalui email kamu gitu. Dan kalau misalnya di reject pun pasti bakalan dikabarin juga gitu. Jadi kalau misalnya belum ada info apa-apa, yang bisa kamu lakukan adalah ya menunggu aja sih, menunggu dan menunggu ya. Semoga ya kamu bisa di-granted. Well, itu sih teman-teman guys. Jadi itulah pengalaman aku ya dalam pengajuan visa ke Australia. Jenis visa itu adalah visitor ya waktu itu yang aku ajuin di bulan Maret 2022. Jadi ya semoga pengalaman aku ini membantu kamu untuk gimana sih cara pengajuan visa Australia, berapa lama prosesnya, serta dokumen-dokumen apa aja yang harus kamu butuhkan gitu ya. Semoga ini video bermanfaat buat kamu, dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih detail lagi boleh banget ditanyain di kolom komentar di video ini. Well, mungkin sekian dari aku. Semoga visa kamu cepat di-granted dan semoga dilancarkan ya proses pembuatannya, dan see you in another video. Thank you, bye.